Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023. Masih terus bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Agirita, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, Mas Ersu, ini tampaknya eh, apa yang akan kita bicarakan ini akan menyangkut kepada keberlangsungan pemilu yang akan datang. Pemilu Yes, yang jurdil begitu ya, ya. ya, 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 ya. Pemilu jurdil dan kualitas dari pemilu kita. Kan Betul. gitu ya. Artinya itu Mhm. termasuk pilpres, pileg, dan sebagainya gitu ya. Mhm. Karena ada beberapa peristiwa penting yang saya kira kita mesti soroti itu. Terus kalau saya usulkan ini Mbak Agia, satu itu tentang Mhm. sekarang ini Wakil Ketua KPK, Mhm. Gufron, ya, siapa nama lengkapnya Pak? Pak Gufron Nuril ya? Nurul Gufron. Pak Nurul Ya. Gufron itu sedang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mhm. ini sebenarnya digugat adalah pasal 29 dan pasal 34 itu tentang batas usia, Ya. dan Mhm. kemudian soal periodisasi dulu ya. Ya. Periodisasi itu kan sebenarnya ada dua ya, Mhm. soal dua kali dipilih, tapi kemudian ternyata sekarang ini Pak Gufron bukan hanya soal periodisasi yang digugat, tapi masa jabatannya yang dari 4 tahun itu menjadi 5 tahun gitu ya, seperti Mhm. lembaga-lembaga lain dia menginginkan gitu. Dan kenapa kok tadi kita singgung soal kaitannya dengan pemilu, kan berarti kalau merasa jabatan mereka ini kan akan habis pada tahun 2023. Mereka dilantik tahun 2019, akan berakhir Mhm. 2003. Nah, kalau kemudian mereka itu nanti diperpanjang, kabarnya Mahkamah Konstitusi kemungkinan juga akan mengabulkan gugatan itu Mhm. kan berkaitan, itu tentu saya ada kaitannya dengan pemilu dong ya. Ya. Nah, Mhm. dan kita selama ini kan sudah publik saya kira sudah menengarai bahwa KPK itu sekarang sebenarnya lebih digunakan sebagai alat politik untuk lawan-lawan politik ketimbang untuk Mhm. pemberantasan korupsi. Pasti ini kalau kayak gitu Mhm. ada kaitannya dengan pemilu. Itu saya kira kan, apalagi kemarin ribut-ribut bagaimana soal Gubernur Anies Baswedan dan KPK berkaitan dengan Formula E. Jadi ini Mhm. nggak berlebihan kalau kita sebut ini ada kaitannya dengan pemilu. Terus yang kedua, saya lihat ini kalau saya baca pencalekan ini seru ya, pencalekan dari berbagai partai-partai politik ini ya, dan kita lihat itu daftarnya itu misalnya anak, istri, menantu, apa atau suami itu semua masuk daftar ke ke pileg gitu ya. Oke, apakah kemudian itu salah atau benar, itu soal yang berbeda. Nanti kita akan bahas soal itu, karena bagaimanapun juga kita lihat ada yang memang betul nggak terhindarkan, namanya politisi ya, bergaul setiap hari Mhm. di rumah omongannya politik, anak-anaknya kemudian terinspirasi untuk politik gitu ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada yang kita tahu selama ini apa ya, tidak menunjukkan concern apapun terhadap dunia politik, terus tiba-tiba masuk ke dunia politik, kan itu jadi menarik perhatian, apakah ini bukan aji mumpung gitu. Itu Mhm. topik yang saya kira ini berkaitan dengan kualitas. Belum lagi kalau kita bicara kualitas kualitas demokrasi kita, karena saya kira banyak sekali pasti terutama istri atau suami, istri lah terutama ya, kalau suami mungkin rata-rata punya aktivitas sendiri. Ini mohon maaf bukan karena mau seksis ya, bukan, tapi realitasnya seperti itu kita ngomong ya. Nanti saya diprotes oleh kelompok feminis gitu. Banyak sekali sebenarnya, bahkan di daerah-daerah termasuk misalnya pemilihan bupati itu yang kita kadang-kadang heran, ini apa kapasitasnya seorang istri tiba-tiba dia melanjutkan jadi bupati gitu ya, Mbak, di daerah. Nah, sekarang juga di sini juga gitu, banyak sekali calon-calon dari anggota legislatif itu anak istri, suami atau bahkan menantu gitu. Dan kalau kita amati di DPR selama ini, mereka-mereka ini nggak pernah ngomong apa-apa sama sekali gitu ya sebagai anggota dewan. Kan gitu, itu yang kita persoalan. Jadi mereka cuman, sayang dong kalau anggaran rakyat itu nanti untuk menggaji orang-orang yang cuma akan gaji buta aja, kerjaannya cuma 5 tahun sekali itu, dan modalnya sangat kuat karena mereka ini anak-anak pejabat, jadi kampanyenya juga pasti jor-jorannya, dana juga kuat. Itu saya kira itu kita perlu soroti. Selain itu apa Mbak yang menarik soal kaitannya dengan pemilu ini? Iya, selain itu yang menarik juga adalah terbentuknya polisi RW ya Mas Ersu. Waduh, Jadi, apalagi nih? ya jadi polisi RW itu adalah jadi ada polisi nanti akan menjaga apa istilahnya keamanan lah ya, Sampai kemudian RW Mbak? sampai ke tingkat RW begitu.
Dan ini sebenarnya sudah percontohannya itu sudah dilakukan di Polda Metro Jaya, dan kalau tidak salah itu di Tambora itu sebagai daerah percontohan, dan kemudian ini sekarang sebetulnya sudah mulai diberlakukan juga di daerah-daerah seperti di Bogor, di Manado, di banyak tempat Mas Hersu, di Malang begitu misalnya. Dan karena katanya ini kan program dari Baharkam ya, yaitu Badan Pemelihara Keamanan, yang sekarang itu dikepalai oleh Komjen Fadil Imran yang sebelumnya sebagai Kapolda Metro Jaya. Dan ini katanya akan diberlakukan secara nasional nantinya. Ya, ya, ya. Nah, ini ketika persoalannya apa ya? Ini kalau berkaitan dengan tahun politik kita tahu, kita mesti ngomong aja terbuka lah, gitu ya. Bahwa kemarin itu kan polisi itu kan jadi salah satu instrumen penting gitu ya dalam pemilu lalu maupun terutama pilpres gitu ya. Jadi wajar kalau kemudian banyak yang mencurigai ini apakah ini bagian dari itu. Kan kalau ini kan mengingatkan kita pada peran masa lalu TNI ya, peran teritorial ya Mbak ya. Tapi teritorialnya TNI dulu tuh levelnya sampai Babinsa. Babinsa itu ya tingkatnya kelurahan ya, kalau Babinsa ya biasanya ada beberapa kelurahan dipegang oleh Babinsa. Kalau tingkat kecamatan kan itu Koramil pada waktu itu ya. Dan itu yang banyak dikritik karena kemudian itu peran teritorial itu kan berubah. Kalau dulu kan TNI itu menjadi partai terkuat di Indonesia. Sebenarnya banyak menyebut gitu, para scholar, para akademisi kita sebenarnya menyebut partai terkuat itu apa di masa Orde Baru itu bukan Golkar, tapi faksi di dalam Golkar yang namanya TNI. ABRI pada waktu itu ya disebutnya ya ABRI. Nah sekarang jangan sampai kemudian polisi pun itu berubah menjadi seperti itu, kan sangat disayangkan. Kalau polisi ini kan sebenarnya mungkin maksudnya lebih pada mendeteksi keamanan di satu daerah, dan itu memang tugas polisi ya. Tugas polisi itu adalah tugas keamanan. Pengamanan ya, keamanan dan pengamanan, bukan pertahanan gitu ya. Yang terjadi sekarang kan, tapi kita kemudian tahu bahwa banyak sekali polisi juga masuk ke dalam ranah politik. Itu yang saya kira dicurigai oleh publik soal pembentukan polisi RW ini gitu. Iya. Oke, dan ini tentu ada kaitannya dengan pileg dan pilpres juga dong Mbak Agi ya. Oke. Iya. Oke, kita bahas yang mana dulu Mas Hersu? Silakan, mana aja, semua ini menarik menurut saya. Oke, kita bahas soal ini polisi RW ini dulu ya Mas Hersu ya. Jadi tampaknya ini memang akan berlaku secara nasional begitu, dan ini akan menjadi program penting begitu ya dari Baharkam dan juga dari Polri secara keseluruhan. Kalau menurut definisinya sih Mas Hersu yang saya baca ini, program polisi RW ini adalah tugasnya adalah sebagai petugas penghubung atau liaison officer yang kita kenal selama ini, yaitu liaison officer-nya Polri di setiap rukun warga, dan yang berperan untuk mendengarkan, menerima, berempati terhadap keluh kesah, menerima keresahan dari masyarakat, keinginan, harapan, dan permasalahan di masyarakat. Wah, ini jadi kok banyak sekali ya ini, kalau kita melihat tupoksinya ini seperti menerima keresahan, tentunya mungkin yang berkaitan dengan keamanan saja begitu ya, tapi seringkali keresahan itu kan juga berasal dari psikologi masyarakat, berasal dari misalnya karena faktor kemiskinan, karena adanya KDRT, karena dan sebagainya begitu. Jadi ini tugasnya kalau kita melihat di sini ini banyak sekali loh, ini tidak sembarang polisi ini bisa menjadi liaison officer di RW sebetulnya. Bahkan misalnya gitu dibandingkan dengan polisi lalu lintas yang sudah jelas begitu ininya tugas-tugasnya. Nah, kalau di sini ini perlu ada apa ya, penegasan lagi, mereka sampai sejauh mana dapat masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Karena salah satu yang kita lihat misalnya ada di kolom komentar begitu Mas Hersu, dari kolom komentar dari pemirsa Off the Record, itu dia menyatakan tolong dong dibahas soal polisi RW begitu. Karena kalau di tempat saya polisi RW itu sudah berlaku, dan kemudian dia minta masuk ke dalam WA warga, dia mengatakan demikian. Nah, ini kita juga mempertanyakan apakah polisi RW itu bisa masuk atau nantinya memang disarankan untuk masuk ke dalam WA warga, karena biasanya WA warga itu juga tidak hanya membicarakan soal misalnya soal tanggul, misalnya soal
air, di air bersih dan sebagainya. Tapi juga mereka apalagi menjelang pemilu ini mereka juga membicarakan soal-soal politik, Mas Hersu. Dan di mana inilah yang kemudian menjadi krusial. Kadang-kadang warga kan juga begitu dalam membahas soal politik, mereka berbagi berita, mereka berbagi fakta-fakta faktual di lapangan yang mereka lihat begitu dan ini kemudian akan terlihat. Saya saja kalau melihat WA warga dari kompleks sekitar saya itu dapat terlihat Mas Hersu bahwa ini kecenderungannya adalah oh ini pendukung Pak Jokowi, oh ini kalau ini kaum kritis gitu ya, tapi ada juga yang kalau ini oh betul-betul di pihak oposisi ini begitu. Jadi ada yang di tengah, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, ini apakah nanti berdampak atau tidak ada hal seperti itu? Karena kita tahu polisi juga kan memiliki catatan-catatan begitu. Dan seringkali sampai sekarang kita masih melihat banyak catatan juga bahwa polisi itu seringkali tidak netral gitu dalam melaksanakan sesuatu. Dan kemudian polisi juga memiliki catatan tersendiri gitu Mas Hersu bahwa mereka seringkali juga ada beberapa peristiwa begitu ya yang mereka justru melakukan kekerasan dan kemudian menjadi backing judi misalnya atau terlibat dalam jual beli narkoba. Nah, ini yang kemudian ada nggak jaminan dari masyarakat bahwa polisi yang menjadi pendamping ini kan bisa dikatakan juga menjadi pendamping karena dia juga mendeteksi sesuatu yang belum terjadi juga. Dan kemudian dia juga menerima keresahan masyarakat dan sebagainya. Nah, Ya, ini bagaimana sampai sekarang kita belum tahu, Mas Herso. ya, ya. Saya kira yang paling krusial saya kira nanti berkaitan karena ini menjelang tahun politik ya, itu Ya, pasti orang akan curiga di situ. Sebagai betul. sebuah gagasan sebenarnya polisi lingkungan itu menarik kalau kita lihat justru misalnya di Inggris gitu ya, Scotland Yard segala Ya. macam gitu, itu kan banyak sekali polisi lingkungan di beberapa negara lain juga misalnya sampai soal KDRT dalam rumah tangga saja kan itu dilaporkan ke polisi gitu ya, dan polisinya biasanya langsung datang dan sebagainya. Ya memang sebenarnya tugasnya luas sekali, tapi di Indonesia memang polisi itu overload ya, karena tugasnya bukan lagi hanya tugas keamanan, tapi kan tugas-tugas administratif dan sebagainya, tugas berkaitan masalah mulai sampai masalah terorisme, masalah tadi itu narkoba dan sebagainya. Kalau di sana kan kalau di negara-negara lain seperti Amerika kan misalnya narkoba itu ada DEA gitu ya, yang urusan Ya. lainnya. Kemudian kalau ini ada SWAT ya untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan militernya lah, urusan dengan kekerasan terorisme dan sebagainya, yang kekerasan bersenjata gitu. Di sini kan urusan lalu lintas juga diurus oleh polisi kan, kemudian ada urusan administrasi lalu lintas yang disebut dalam Samsat. Jadi memang overload ini tugas dari polisi. Kalau sampai kemudian ditambahin lagi, apakah itu tidak terlalu berat, dan polisinya kita tahu bukan Superman kan gitu. Nah, belum lagi kalau kemudian dilibatkan dalam masalah-masalah politik. Saya kira ini betul-betul polisi itu harus betul stay away betul dari soal urusan politik, harus betul-betul menjauh dari urusan politik. Dan Anda betul di dalam grup warga itu kita bisa langsung tahu kok peta sebuah di situ komplek itu seperti apa gitu. Iya. Itu kita langsung tahu. Nah, saya kira mungkin sebaiknya gagasan ini mesti lebih dibahas lebih jauh lagi, dan mungkin ya sebagai sebuah gagasan itu bagus, tapi mungkin dalam implementasinya kita tidak tahu seperti apa. Apalagi kalau kemudian di situ jelas ada motivasi politik dalam membentukkan polisi RW. Nah, itu yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Ya, iya, Mas Hersu. Makanya ada juga dari DPR begitu ya. Contohnya ada Ahmad Saroni dari Komisi 3 itu dia sudah memberikan tanggapan dan dia mengatakan bahwa jangan sampai polisi keluar dari fungsinya yaitu melayani dan mengayomi begitu. Jangan sampai terjadi penyelewengan di situ. Namun kalau misalnya dari kontras misalnya jelas mereka menolak begitu. Mereka mengatakan bahwa apakah tidak cukup itu dengan CCTV saja sebetulnya karena sekarang sudah pengawasan ini kan metodenya pengawasan jarak jauh juga kan ya dengan memperbanyak CCTV terus kemudian perekaman dari CCTV tersebut. Jadi artinya adalah
dengan menggunakan teknologi begitu, tapi tidak langsung dengan menerjunkan polisi untuk mengawasi begitu. Dan kemudian polisi, karena kalau seandainya polisi ini dikatakan bahwa dia harus memiliki kontinuitas koordinasi dengan RW setempat begitu, dan kemudian dia diharapkan juga memiliki kegiatan, ikut dalam kegiatan masyarakat itu, sehingga untuk tidak mungkin dia dapat mendeteksi begitu kalau seandainya dia tidak ikut kegiatan sehari-hari masyarakat. Walaupun mungkin tidak setiap hari, tapi secara kontinu dia harus melakukan itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan karena memang sampai sekarang belum ada, walaupun misalnya Pak Fadil Imron belum lama ini dia ikut meluncurkan program polisi RW ini di Jawa Barat begitu, tapi sosialisasi di masyarakat itu masih belum menyeluruh ya. Karena misalnya saya tinggal di Jabodetabek, itu dari pihak RW juga sampai saat ini belum ada memberitahukan bahwa warga warga kami begitu ya, kalau seandainya ada permasalahan, kita sekarang sudah memiliki polisi RW yang kemudian dikenalkan, kan sebaiknya dikenalkan bahwa polisi RW kita bernama Bapak siapa misalnya, seperti itu masih belum ada untuk Jabodetabek saja. Jadi kalau saya rasa sih bukan berarti menolak atau antipati, tapi memang tupoksinya itu harus jelas Mas Hersu ya. Mengingat ini memang sangat sensitif, menjelang pemilu ini orang selalu curiga gitu. Apalagi kemudian kita kan memiliki Pak Menteri Kementerian Dalam Negeri ini juga mantan Kapolri begitu. Terus kemudian ini sudah banyak sekali sinyalemen atau kemudian kecurigaan gitu ya, bahwa misalnya dari mulai gubernur, bupati untuk PLT-nya yang demikian banyak itu banyak juga dari unsur polisi begitu. Walaupun tidak sedikit juga yang dari unsur TNI dan sebagainya begitu. Tapi itu kan tidak dipilih oleh warga untuk PLT sejauh ini, itu yang menjadi concern. Nah, sekarang ada program ini begitu. Ya, Apakah ini nantinya takutnya diselewengkan, disalahgunakan begitu untuk justru untuk membuat warga tidak bebas begitu, ya. warga menjadi jengah begitu. Pada Pilpres 2019 banyak sekali laporan dari daerah-daerah, dari kepala-kepala daerah Ya. yang menyatakan bahwa polisi itu tidak netral dalam Pilpres, Mhm. terutama ya, Ya. jadi campur tangan dalam urusan Pilpres gitu. Mereka Mhm. mulai dari Kapolda sampai turun ke langsung, Kapolda turun langsung atau Kapolresnya turun langsung. Ini saya kira perlu jadi catatan yang mesti Mhm. diperhatikan oleh Polri. Oke, kalau niatnya memang betul-betul itu soal pengamanan perlu satu dilakukan sosialisasi, kedua timingnya Ya. kenapa mesti dilakukan menjelang tahun-tahun politik. Itu yang saya kira kita mesti beri catatannya bagi ya. Ya. Oke, Mhm. ya. Sekarang Oke. kita pindah topik berikutnya ya Mbak ya. Saya kira ini masih ngomongin lembaga negara ya. Saya kira ini kita langsung saja ke KPK ini. KPK ini kan kita tadi udah singgung. Ini Pak Gufron, Nurul Gufron itu yang mengajukan judicial review Mhm. yang di judicial review itu pasal 29 dan 34 tadi berkaitan satu usia, yang Mhm. kedua adalah periodisasi yang pertama. Tapi Mhm. rupanya di tengah jalan kemudian direvisi, itu gugatan judicial review-nya ditarik, direvisi, ada penambahan Mhm. periodisasinya itu berkaitan 5 tahun. Kalau tadinya cuma persoalan 2 tahun saja, kedua periode, sekarang ini ditambah lagi menjadi dalam satu periode itu 5 tahun, bukan 4 tahun. Yang berlaku sekarang kan 4 tahun. Ini kelihatannya Pak Nurul Gufron yang mengajukan, yang lain nitip nih, pimpinan-pimpinan KPK yang lain kan. Kalau ini disahkan bukan hanya Pak Nurul Gufron yang diuntungkan, tapi ya Pak Semua. Firly, Pak Mhm. Alexander Marwata yang sudah 2 periode, yang Mhm. lain-lain lah semua ikut untung, termasuk Pak Yonis Tanak yang baru masuk menggantikan Ibu Lili Pintauli, kan jadi lumayan tuh, dia jadi panjang juga ininya masa jabatannya. Syukur-syukur kalau dia bisa lagi mengajukan diri untuk periode yang kedua. Tapi kita tahu Mbak ya, sekarang ini cuma Pak Alexander Marwata yang 2 periode. Mhm. Dan menurut banyak kalangan aktivis itu curiga malah dengan orang yang bisa sampai 2 periode itu. Kenapa? Karena prosesnya ini kan proses politik, gitu ya. Ya prosesnya Mhm. melalui DPR, dan biasanya orang-orang yang strict pada aturan-aturan keras itu ya nggak mungkin dia majukan lagi. Teman-teman DPR selalu pernah bicara sama saya, misalnya sialan orang gue yang milih, sekarang malah malah partai gue yang dijadiin target sama itu, nggak gue pilih lagi dia kan gitu. Jadi orang-orang yang dipilih untuk dua periode itu biasanya orang yang kooperatif gitu, biasanya yang akan dipilih gitu. Karena kan di prosesnya proses politik begitu ya. Nah ini dan kembali ke Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron ini kan dulu ketika beliau pertama kali terpilih menjadi
wakil ketua KPK, komisioner KPK sebelum itu ya sebutnya, itu juga sempat menjadi persoalan karena usianya, batas usianya itu tidak mencukupi waktu itu dan sempat digugat. Pak Nurul Gufron itu waktu terpilih waktu itu usianya kalau sekarang 49 tahun ya, 45 tahun. Padahal kan berlaku undang-undang yang lama memungkinkan tuh 40. Undang-undang nomor 19 tahun 2022 ya 2002 kalau tidak salah ya. Saya lupa ya. 2002 kan begitu. Dan kemudian pada waktu Pak Nurul Gufron dilantik itu pada bulan Desember, pada bulan Septembernya itu sudah direvisi undang-undang KPK itu menjadi aturannya undang-undang tahun 2002 itu menjadi 40-50 tahun gitu. Dan kemudian perdebatannya loh, kalau begitu Pak Nurul Gufron kan tidak memenuhi syarat karena usianya 45 tahun. Jadi dia akhirnya nggak bisa lagi menyalonkan diri kan menjadi dia nggak bisa jadi wakil ketua KPK, tapi pada waktu itu dia juga ada fatwa dari MA segala macam dinyatakan bisa dan itu kelihatannya dia diberlakukan undang-undang berlaku surut. Nah sekarang Pak Nurul Gufron itu mengajukan itu kan karena beliau ini satu, kalau nanti ini berakhir masa jabatan 2023, ini kan tidak ada alasan lagi untuk menggunakan undang-undang tahun 2002, harus menggunakan undang-undang tahun 2019 yang aturannya itu harus 50 tahun menjadi pimpinan KPK itu. Nah, Pak Nurul Gufron kalau jatuhnya pada tahun 2023 dia masih 49 tahun umurnya. Nah, kalau diubah menjadi 5 tahun, itu dia berarti umurnya 50 tahun. Berarti dia bisa lagi menjadi ikut seleksi lagi. Itu kira-kira Mbak Agi yang terjadi. Nah, bagi kita tentu saja ya itu udahlah soal akal-akalan atau bahkan mungkin sebenarnya kalau dari sisi saya sepakat saja usia itu lebih muda sebenarnya lebih bagus. Karena nggak ada jaminan bahwa yang lebih tua itu lebih mature dari yang lebih muda. Banyak bahkan yang lebih tua itu bahkan menjadi kelompok status quo kan, karena dia sudah lebih berpikir ya ngapain gue keras-keras, gue yang penting sekarang mau pensiun dapat jabatan baru kan gitu, seperti Pak Johannes Tanek kan gitu ya waktu itu cerita dia siap-siap pensiun supaya dia punya penghasilan, jangannya dia menelpon kepala biro hukumnya SDM kan begitu. Nah, tapi ternyata kalau sekarang dia kemudian menjadi jabatannya di KPK diperpanjang kan lumayan dong dia nggak perlu mikirin pensiun. Jadi ini titipan saya mencurigai ini juga titipan dari para pimpinan-pimpinan KPK lain yang supaya dia masa jabatannya diperpanjang. Tapi yang lebih serius menurut saya persoalannya bahwa mereka ini akan bermain dalam pemilu 2024 juga. Ya. Iya Mas Hersu. Jadi ini menjadi sebenarnya apa yang digugat oleh Pak Nurul Gufron itu sepertinya biasa saja, tapi ini menjadi luar biasa karena memang dinamika menuju Pilpres 2024 ini kan sangat, apalagi yang terjadi di KPK itu orang sangat-sangat apa ya, banyak yang sepertinya dirahasiakan, ada agenda politik di situ begitu, dan kemudian dilakukan oleh orang-orang ini begitu, dan sudah jelas Mbak, nggak usah dicurigai. KPK memang bagian dari alat kekuasaan sekarang digunakan untuk menjaga lawan politik. Itu udah clear kalau itu. Ya, dan kemudian di dalamnya itu ada tarik-menarik, ada yang setuju dan tidak setuju begitu kan. Itu sudah merupakan hasil investigasi dari banyak media begitu. Dan kemudian ketika beberapa pimpinan dari KPK ini kemudian diindikasikan mereka melakukan praktek ketidakjujuran begitu, dan kemudian ada harapan bahwa kita misalnya Pak Firly misalnya ya dan kawan-kawan begitu, contohnya Pak Firly pada akhir tahun ini kan dia sudah selesai gitu masa jabatannya, dan kemudian orang berasumsi bahwa ya berarti apalagi untuk pendukung Anies misalnya berasumsi bahwa ya terpilihlah itu pemimpin yang baru, dan kemudian tidak lagi mempraktekkan misalnya terus menerus begitu ya untuk kasus Anies, khususnya untuk Formula E misalnya ya, yang katanya sudah gelar perkara sampai berkali-kali begitu, entah yang sebetulnya sudah berapa kali, tapi yang jelas itu sangat aneh karena biasanya gelar perkara itu hanya dilakukan sekali atau kemudian apabila diperlukan 10 kali dan hitungannya makanya saya bilang tadi bahwa ini pasti titipan dari pimpinan KPK yang lain untuk
ngajukan judicial review jadi 4 tahun menjadi 5 tahun ini. Karena dengan begitu kan mereka masih bisa tetap menjadi penjaga rezim sampai tahun pemilu 2024, dan ini mereka dealnya dengan rezim juga pasti sangat kuat. Makanya saya tadi menyatakan kelihatannya ini dipastikan akan Disetujui, dikabulkan. dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu juga Mahkamah Konstitusi kan sekarang juga bagian dari kekuasaan gitu. Jadi Ya. ini tugasnya dari KPK. Ini kalau diperpanjang ya menjaga jangan sampai lawan-lawan politik dari rezim ini bisa lolos dalam pemilu 2024. Tapi kalau toh lolos misalnya ya bisa digrogoti gitu ya, jadi target para anggota legislatifnya, para apanya jadi target dari KPK gitu. Jadi fokus aja setelah itu. Pokoknya oke, kita perpanjang Anda 1 tahun, tugas Anda fokus hadang oposisi. Nah, gitu aja kan ya. Ya, akhirnya kita jadi mempertanyakan legitimasi dari KPK ini secara etika ya. Sudah Mungkin dari dulu, Mbak. Sudah iya, dari dulu, iya. bukan sekarang kita mempertanyakan ya. Betul, tapi kan untuk ke depannya ini kan mereka punya sandera sendiri semua begitu kan. Sebelumnya kan sepertinya misalnya ada sandera ini dari seperti kita sering berdiskusi kenapa partai ini begitu ya, begitu dia harus selalu dekat dengan Pak Jokowi, kenapa tidak independen sebagai sebuah partai. Memang betul untuk 2019-2024 dia merupakan bagian dari koalisi, tapi kan tidak ada perjanjian untuk 2024 dan seterusnya begitu ya. Prosesnya dimulai dari sekarang bahwa mereka harus selalu nantinya harus selalu berkoalisi begitu kan dengan Pak Jokowi, kan mereka nanti sudah bebas begitu. Dan kemudian kita ketahui bahwa para pimpinan partai ini baik ketua umumnya ataupun jajaran di bawahnya ya, atau yang sekarang ada di kabinet menterinya itu memiliki sandera-sandera tertentu Ya, yang ini bisa pasien rawat jalan, dimainkan gitu. disebutnya pasien rawat jalan KPK. Ini Iya, banyak. pasien rawat jalan Kenapa KPK. mereka membentuk koalisi-koalisi, kemudian itu nggak berani bermanuver macam-macam, berarti karena mereka menjadi pasien rawat jalan KPK kan gitu. Iya, Dan yang kemudian kasusnya sewaktu-waktu bisa diungkap. dibuka, ya sih. Betul, dibuka. Jadi begitu mereka mau manuver ke oposisi atau kemana, nah langsung mereka balik kanan langsung. Makanya ada ketua umum partai yang ngomong bahwa pokoknya pilihan presiden kami menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Wah, ada partai kayak gini, itu partai apaan? Partai seperti ini. Ya. Iya, partai tersandera Mas Hersu Ya, yang ya. gitu. Belum Iya, lagi nih Mbak Agi, kan kita banyak juga tahu partai-partai yang dekat dengan kekuasaan itu banyak sekali kasusnya yang kemudian tidak dilanjutkan. Banyak sekali kasus-kasus betul. besar bahkan yang kita tahu, wah ini dari pengakuan di pengadilan, dari ini kesaksian di pengadilan loh, beberapa kasus. Kita sebut saja misalnya kasus KTP. KTP kan Ganjar Pranowo itu kan di pengadilan, misalnya waktu itu ketua umum Partai Golkar kan sudah tegas menyatakan itu dia soal ada penerimaan dana IKTP dari Ganjar Pranowo, clear itu video-videonya itu. Betul. Dan kalau Kesaksian Nazarudin ya. Nazarudin dan sebagainya, dan kalau kesaksian di pengadilan itu kan itu kesaksian yang sah, itu adalah bukti hukum gitu. Tapi sekarang kan tidak ditindaklanjuti gitu, bansos kasusnya yang saya kira selalu diulang-ulang oleh media dan media sosial. Ini kasusnya siapa Mbak? Tiba-tiba saya lupa, kader PDIP. Harun Masiku ya. Nah, itu kan selalu jadi seperti itu gitu loh. Ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Padahal sebetulnya pada kenyataannya para pimpinan KPK ini juga memiliki sandera tersendiri begitu. Yang sampai sekarang misalnya seperti disebutkan Mas Hersu tadi, misalnya untuk Pak Johanis Tanak itu kan ada dia percakapan begitu ya dengan pihak ESDM begitu, dan kemudian berdalih bahwa pada saat melakukan percakapan itu dia tidak tahu bahwa dia sudah kemudian tidak hanya sekedar di sumber daya manusia saja, kepala SDM-nya saja, tapi memang sudah memiliki jabatan yang lain yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan. Begitu juga dengan bocornya surat. Biro hukum ya maksudnya tadi ya, biro hukum. Iya, maaf, biro hukum, betul. Kepala biro hukum di ESDM, Kementerian ESDM begitu. Terus kemudian juga bocornya surat begitu, surat penyelidikan begitu dari KPK yang diindikasikan begitu, dan orangnya juga sudah mengaku dari pihak SDM sudah mengaku bahwa itu didapat dari pimpinannya, dan kemudian Pak Menterinya didapat dari Pak Menterinya, dan Pak Menterinya mendapatkannya dari Pak Firly. Ini bagaimana prosesnya sampai sekarang? Ini kan membuat legitimasi KPK kalau menurut Mas Yesu tadi kan memang sudah sejak lama ini orang-orang ini atau KPK ini
legitimasinya itu apa ya dipertanyakan. Tapi dengan kasus-kasus yang terakhir ini dan kemudian itu tidak diproses, bahkan ketika ada LSM juga orang dari praktisi hukum melaporkannya kepada Polda, ada juga yang melaporkan kepada Bareskrim, itu belum juga diproses sampai sekarang. Nah, itu kan makin menjadi dipertanyakan, makin dipertanyakan lagi. Apalagi sekarang mereka akan kalau seandainya dikabulkan akan ditambah lagi jabatannya 1 tahun lagi, yang artinya orang yang sudah memiliki kasus-kasus seperti ini itu tidak buru-buru begitu diganti begitu, tapi kemudian malah ditambah. Nah, kalau seandainya sekarang yang sedang berjalan misalnya seperti kasus Rafael Alun, mereka juga ditangani oleh KPK begitu, dan itu berlangsung sejauh ini sudah akan ada sudah terlihat makin kemajuannya, lebih banyak kemajuannya. Itu kita apresiasi Mas Ersu. Walaupun kita melihatnya ini lamban begitu ya, tapi setidaknya ada kemajuan. Tapi bagaimana dengan kasus para pimpinan ini sendiri begitu? Ya. Jadi ini kan KPK bisa menyandra, rezim bisa menggunakan KPK untuk menyandra para pimpinan-pimpinan parpol dan para politisi. Sebaliknya pimpinan-pimpinan KPK juga disandra oleh kasus gitu, yang hingga menurut mereka jadi kayak kerbau dicocok hidung aja gitu. Jadi mereka memang betul-betul kasus ini hanya kasus ini yang boleh ditangani ya, kasus ini berhenti ya sampai di sini, gitu-gitu kan jadinya. Jadi bagaimanapun juga ini harus kita lihat bahwa ini bukan sebagai semacam proses judicial review biasa saja. Apa yang dilakukan oleh Pak Nurul Gufron ini, ya Mbak, nggak boleh dilihat semacam itu. Memang haknya Pak Nurul Gufron sebagai warga negara untuk mengajukan gugatan itu. Tapi sekali lagi kita mesti melihatnya itu dalam konteks yang lebih gede lagi berkaitan dengan pilpres gitu, dan juga ada banyak sekali moral hazard, banyak sekali kepentingan baik dari pimpinan KPK maupun yang kita curigai sekarang juga di Mahkamah Konstitusi. Saya kira sekarang banyak sekali pimpinan seperti itu, karena memang prosesnya sekali lagi ya, proses pimpinan ketua Mahkamah Konstitusi, proses pimpinan KPK itu semuanya adalah proses politik ya, dan itu di DPR, dan itu terjadi proses tawar menawar gitu. Mestinya memang ke depan lembaga-lembaga independen ini dipilih oleh tim independen juga yang menjamin bahwa mereka tidak lagi ada bias kepentingan gitu ya. Nah, bagaimana mungkin ada seorang hakim di Mahkamah Konstitusi bisa diberhentikan oleh DPR? Ini kan hanya terjadi di Indonesia kan gitu, karena dianggap bahwa wong gua yang mengusulkan, gua yang milih kok malah keputusannya merugikan DPR. Kan kacau gitu cara seperti itu. Nanti kan presiden juga akan berpikir, oh gua yang nunjuk, masa lu merugikan kepentingan gua. Bahaya sekali kalau negara seperti ini terus-menerus ya, Mbak. Dikelola dengan cara seperti ini menurut saya ngeri kita. Iya, jadi seolah-olah dia adalah petugas DPR begitu ya. Kalau ada petugas partai-partai politik, petugas partai-partai politik kan gitu. Dan bukan hanya itu, tapi dia juga petugas penguasa. Kan repot nih kalau udah begini. Iya. Jadinya kita juga ingat lagi bahwa Dewan Pengawas dari KPK begitu. Ini masalah-masalah di KPK kan selain diadukan di luar begitu ya. Tapi pertamanya adalah diadukannya atau diprosesnya itu kan di Dewan Pengawasnya sendiri. Dan Dewan Pengawas ini juga untuk sejak berlakunya revisi Undang-Undang KPK itu tahun 2019 kan memang untuk Dewan Pengawas yang pertama ini ditunjuk oleh Presiden begitu. Jadi Presiden yang mengangkat. Nah, ini juga proses itu tentunya apa ya? Ini kaitan politiknya gitu kuat sekali. Jadi makanya kalau saya melihat ini apa ya bisa ya diproses oleh Dewas, walaupun Dewas mengatakan ya bahwa mereka Pak Tumpak misalnya mengatakan bahwa kami independen, kami tentu akan, tapi kenyataannya memang sampai sekarang kenapa lambat sekali? Lambat sekali, wong itu gampang banget kok kasusnya ya, tinggal panggil bukti. Itu kan bukan nggak perlu investigasi sana sini, data-datanya sudah tersedia, laporan dari misalnya Pak Endar, laporan yang dari para pegawai, kemudian baliknya laporan pemeriksaan terhadap, selesai itu dalam waktu seminggu juga selesai kalau mereka mau kan gitu. Tapi ini pasti nunggu sinyal politik keputusannya itu kan gitu sebenarnya. Iya. Mereka berkantor di tempat yang sama. Kalau mau tiap hari ketemu pun juga bisa begitu kan. Tidak ada kendala begitu untuk menyelesaikan masalah ini yang harusnya misalnya dalam hitungan minggu, taruhlah 1 minggu saja ini sudah bisa diselesaikan kalau tidak ada intrik politik begitu, tarik-menarik politik di belakangnya. Yes, oke. Nah, kita tadi kan ngomongin bahwa proses politiknya di DPR. Tadi kan kita usulkan juga ini jadi salah satu topik bahasan. Nah, kita agak bayangkan Mbak dengan kualitas anggota DPR kita seperti apa gitu ya, karena sekarang ini kalau kita amati ada banyak nih berita ini, misalnya 2 istri dari gubernur ini, misalnya istri gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju, kata Pak
Ridwan Kamil, oh ini bukan arahan saya. Kemudian istri dari wali kota Bogor, Bima Arya maju, juga ada anak menteri siapa maju, ada anaknya gubernur siapa maju. Itu banyak sekali kalau kita mau googling ya, ketemu semua itu. Oke, mungkin kita mencoba fair gitu ya. Seperti saya sebut sebelumnya bahwa ya wajar kalau politisi, keluarga politisi juga kemudian masuk ke dunia politik, kan banyak seperti juga anak polisi juga rata-rata masuk ke polisi, anak tentara masuk, atau dokter ingin jadi dokter. Ya itu tidak terhindarkan. Satu karena interaksi, kedua kemudian mereka sudah istilahnya udah tahu lubang jarumnya di mana kan gitu ya. Dan di mana tempat peluang bisnisnya di mana mereka udah sama-sama tahu gitu. Tetapi bagi kita ini kan lembaga perwakilan rakyat ya, yang betul-betul mereka itu yang maju harus betul-betul merupakan representasi rakyat. Karena kalau sekarang dari 575 orang anggota DPR, saya akan misalnya tanya, kalau saya minta untuk menyebutkan 20 orang anggota DPR, mungkin orang masih bisa menyebutkan 10 nama anggota DPR yang Anda masih ingat namanya, mungkin orang masih banyak yang bisa. Begitu saya naikkan lagi sampai 20 misalnya gitu, itu pasti orang udah mulai kesulitan, siapa ya? Banyak sekali kan anggota DPR yang sejak terpilih sampai kemudian dia baru kita tahu bahwa dia anggota DPR ketika dia muncul lagi dalam pencalonan, dalam pencalekan. Ini bahaya. Dan kedua, belum lagi kita juga lihat profil anak-anak muda sana di DPR itu yang tiba-tiba kok bisa ya dia anaknya pejabat tapi punya kekayaan yang luar biasa besar, kan gitu Mbak ya. Dan kemudian ketika di DPR kita tidak pernah dengar juga prosesnya apakah dia terlibat dalam proses legislasi atau kemudian dia mengadvokasi masyarakat soal apa gitu, kita nggak pernah dengar itu Mbak yang terjadi sekarang ini. Nah, bayangkan mereka ini anggota, kan kita tahu bahwa di DPR itu ada 3 fungsi kan, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Ya kan tiga fungsi itu yang sangat penting, dan ini tentu saja berkaitan semua dengan hajat hidup rakyat. Nah, kalau mereka sebenarnya cuman yang dulu disebut sebagai datang duduk diam, sekarang tambah T, dan datang duduk diam dan tidur. Ya, bagaimana kita bisa berharap yang semacam itu? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini Mas Hersu mengirimkan banyak link kepada saya. Jadi dari mulai istri, anak, mungkin keluarga begitulah ya, ipar apa dan sebagainya. Jadi ini memang karena proses seleksinya itu ada di partai. Begitu kan. Dan kemudian kita juga tahu lah itu sudah terbuka dari sejak dulu. Itu ada misalnya ini istrinya siapa yang sudah jadi, itu mungkin lebih mudah, jauh lebih mudah, atau anaknya siapa dan sebagainya jauh lebih mudah. Dan juga ada sumbangan kepada partai, itu yang mempengaruhi. Jadi kalau seandainya mungkin dia tidak termasuk orang yang dekat dengan pimpinan partai dan sebagainya, tapi dia memberikan sumbangan besar kepada partai, yaitu sekian M gitu. Karena ini saya pernah mendapatkan penjelasan ini dari sahabat saya yang pernah nyalek juga, tapi kemudian dia tidak terpilih. Dia mengatakan saya sudah setor sekian M gitu, terus kemudian tapi ternyata saya hanya tertawa saja karena dia nomornya nomor sepatu begitu. Bagaimana mungkin dia dapat nomor 6 ketika itu begitu, dan kemudian ya jelas dia tidak tembus gitu Mas Hersu. Padahal kemudian di berita begitu ya, ini saya termasuk dia mendapatkan semacam apa ya, penghargaan dari warga atau apa begitu, bahwa dia adalah caleg di daerah tersebut begitu yang paling banyak turun. Jadi ada catatan tanggal sekian di sini begitu ya, di kampungnya, dengan lurahnya, dengan apa, di kelurahannya ada apa dan sebagainya, bahkan ke RT, ke RW apa sebagainya. Jadi dia terjun paling banyak, tapi dia tidak terpilih. Yang terpilih adalah mereka yang padahal untuk terjun ke bawah bisa dihitung dengan jari begitu, ke konstituennya, dan kemudian hanya alat peraganya saja lebih banyak. Jadi saya juga pernah itu Mas Mungkin Hersu, bukan hanya alat peraga, tapi bagi-baginya juga. bagi-baginya juga, Ya, betul, sembakonya sembako dan banyak. sebagainya, sembako bergambar wajah dari sang calon begitu kan. Saya pernah juga sampai apa namanya ke desa begitu yang memang tidak terjangkau bersama teman saya begitu, ke daerah Purwakarta, itu memang untuk kesananya naik ojek saja jauh sekali begitu. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini baru ini caleg ini yang sampai ke atas bukit begitu ya, yang tidak terjangkau, biasanya itu hanya di bawah-bawah saja gitu, padahal di atas itu ada perkampungan-perkampungan begitu. Dan tapi ya
si teman ini juga tidak terpilih begitu. Jadi memang biasanya ketika saya tanyakan ini kan daerah cukup sulit, biasanya itu seperti apa gitu yang terjadi? Ya biasanya hanya alat-alat peraga saja. Jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah seumur-umur kampung itu tidak pernah begitu. Bahkan tidak hanya yang calon, yang sudah jadi pun itu tidak pernah terjun sampai ke bawah seperti itu, Mas Irsu. Jadi memang ini apalagi terus kemudian adalah para sultan ini, kita bisa katakan demikian ya, yang ini yang nyalek gitu kalau seandainya dia adalah anak dari bupati, anak dari wali kota atau istrinya atau anak jenderal dan sebagainya. Ini apakah mereka juga sampai sejauh itu mengetahui keadaan rakyat kita begitu sampai dia terjun sampai ke tingkat bawah, apa kesusahannya, apa ininya itu kan seharusnya adalah mereka-mereka yang memiliki track record selama ini kita bisa lihat jejaknya itu seperti apa, mengurusi rakyat, atensinya, perhatiannya kepada rakyat itu sampai sejauh mana, seperti itu Mas Hersu. Itu yang diharapkan gitu, bukan orang yang ada di atas yang terbiasa mendapatkan fasilitas dan selama ini mungkin hanya perkataannya saja, tapi tidak betul-betul badan dan hatinya itu terjun ke bawah. Ya, ya. Dan masalahnya sendiri juga rakyat kita juga sangat pragmatis. Saya kira ini penting Iya pendidikan betul. politik kita Hmm. yang apa sekarang pokoknya mereka ini banyak sekali kan caleg-caleg yang ngeluh seperti yang Anda sampaikan tadi. Kita kerja keras membangun engagement dengan para pemilih gitu. Hmm. Tapi itu bertahun-tahun dilakukan seperti itu gitu. Tapi tiba-tiba itu gampang aja diguyur saja dengan money politik itu selesai gitu. Dan banyak sekali caleg yang frustasi Mbak yang kerja keras semacam itu. Nah, itulah Betul. realitasnya yang terjadi. Masyarakat kita juga korup juga, perilaku masyarakat kita juga korup. Saya kira dan ini terus dilanggengkan dengan praktek-praktek semacam itu. Harusnya partai-partai politik mulai juga melakukan pendidikan politik gitu ya. Kalau semua sepakat misalnya, oke, kita sepakat ya tidak ada money politik, saya kira nanti kualitasnya juga bagus. Tapi kan banyak juga anggota legislatif itu bukan juga orang yang mulia. Banyak mereka adalah culas gitu, polisi busuk begitu ya. Nah, ini saya kira dilema nah ini penting kita ketika ngomongin situasi semacam ini. Kemudian ini yang membuat anak-anak muda banyak yang menjauh dari dunia politik. Yang saya kira nggak pas juga gitu karena ketika anak-anak yang baik itu kemudian menjauh dari dunia politik ya isinya orang jahat semua di lembaga politik. Jadi bagaimana ini? Ini seperti lingkaran setan di kita ya. Karena sekali lagi tapi jangan membenci politik dengan situasi semacam itu. Yes, bahwa situasinya sedang buruk semacam ini, tapi kita harus terus berusaha berikhtiar untuk memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu bagi saya kira pesan penting harus kita sampaikan. Iya, saya jadi ingat Mas Hersu, tahun 2019 itu ada itu sahabat saya lain lagi ya, ini itu yang nyalon dan dia kemudian ketika sudah selesai dan dia tidak terpilih, saya tanya habis berapa? Ya sekitar 2,5 M, dia mengatakan demikian. Tapi dia merasa ya sudah tidak apa-apa begitu karena teman saya yang lain yang habis 5 M pun juga nggak jadi begitu. Tapi ada juga teman yang mungkin strateginya berbeda begitu ya. Habis sekitar 5 sampai 6 M itu dia jadi. Jadi memang biaya politik ini sangat tinggi ini Mas Hersu. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian ya ketika mereka ada di dalam begitu, maka terjadi berbagai transaksi itu karena mereka kan memang sudah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi begitu untuk mengembalikan biaya politik itu Ya, gitu. ya itu realitasnya. Jadi saya kira ada Iya. soal-soal gitu. Regulasinya mesti mulai diperbaiki juga. Karena memang biaya politik tinggi itu menjadi tantangan tersendiri bagi Iya. para calon anggota legislatif ya. Kali lagi saya mesti mengingatkan teman-teman jangan pernah benci pada politik. Ini yang saya bilang udah politisi memang busuk semua kan begitu itu kan selalu disampaikan begitu. Tapi oke, itu realitas yang terjadi di Indonesia. Tapi kita harus punya ikhtiar untuk terus memperbaiki situasi ini. Masa kita mau terus membiarkan situasi yang buruk itu bagi anak cucu kita? Kalau saya selalu ngomong begitu kan, kita selalu ngomong gitu ya Mbak. Mungkin pada masa kita nggak akan menemukan Indonesia yang dibayangkan Tumahri Pahlaw Dinawi, Adil Makmur, atau Tentrem Kertoraharjo itu mungkin nggak akan kita temui. Yang ada itu adalah politisnya culas, pengusahanya bajingan, kemudian semua aparat pemerintahannya juga korup. Dan itu realitas yang terjadi pada hari ini. Ya, karena ya tapi saya kira jangan berhenti untuk terus berikhtiar, speak up lah minimal kita bicara dengan gagasan-gagasan dan menolak praktek. Kan saya dengar ada teman-teman juga mengusulkan begini, oke Mas, saya kira kalau kita sekarang ini
menyatakan bahwa tolak money politik rasanya nggak realistis, Mas. Bagaimana kalau kita sampaikan bahwa oke, terima duitnya tapi jangan pilih orangnya. Ya saya bilang saya tidak dalam posisi itu, saya dalam posisi tolak semuanya untuk itu, tolak semua money politik. Harus seperti itu bicaranya, jangan setengah-setengah bahwa terima uangnya jangan pilih orangnya, nggak jalan itu dalam praktek di Indonesia, apalagi orang-orang kampung, dia kalau merasa sudah menerima duit dari seseorang ya dia merasa hutang budi gitu. Ini salah satu dalam tanda petik kebaikan orang-orang kita ya, yang ya kalau saya udah terima duitnya saya harus pilih orangnya, banyak terjadi semacam itu gitu. Iya, iya Mas Ersi. Dan biaya politik di tingkat yang maksudnya yang jauh begitu ya, di daerah terpencil itu malah makin murah begitu. Kalau yang saya ketika itu berbicara dengan cagup gitu ya, di Jawa yang kemudian tidak terpilih, itu di kita sudah tidak perlu sebutkan provinsinya karena nanti ketahuan. Tapi dia bilang dia geleng-geleng begitu Mas Ersu, karena biaya politik hanya 30.000. Malah dia sebutkan lagi di daerah lain, dan saya terkejut gitu, hanya 30.000 gitu per orang ya. Dan kemudian di daerah lain, oh ini masih belum rendah, ada lagi yang 20.000 pun diterima. Tapi kalau di perkotaan atau yang di pinggir-pinggir begitu ya, yang di dekat kota itu memang lebih tinggi begitu Mas Ersu. Jadi ini memang mereka sampai sudah tahu bagaimana level-level level-level pemberian amplop tersebut dan juga psikologis dari konstituennya, sehingga oh kalau di daerah ini segini nih tarifnya, kalau sebelah ini amplopnya cukup sekian, dan itu sudah bisa untuk membeli suara begitu. Nah ini sebetulnya sih Mas Hersu, kalau saya sih nitip kepada eh, apa anggota legislatif yang benar-benar ingin membangun Indonesia, itu bangunlah SDM, bangunlah SDM, bangunlah SDM. Jangan kemiskinan itu dilanggengkan hanya untuk ini. Saya kadang-kadang curiga bahwa kemiskinan di suatu daerah itu sengaja dilanggengkan begitu hanya supaya dia mereka tetap, jadinya ada proyek begitu, ada proyek untuk orang-orang miskin, bahwa ini adalah saya adalah pro orang miskin, dan kemudian mereka hanya untuk dibeli suaranya setiap 5 tahun sekali begitu. Karena begitu orang itu pandai, begitu orang itu cerdas, dan dia bisa melihat apa sih ketidakadilan tuh seperti apa sih begitu. Saya ini sebagai orang Indonesia harusnya bisa menerima seberapa dengan kekayaan Indonesia yang luar biasa ini begitu, kalau seandainya dikelola dengan baik oleh para petinggi begitu, oleh para anggota legislatif, orang-orang yudikatif, hukum itu juga dijalankan dengan benar. Seharusnya saya sudah sekaya apa begitu kan. Nah, tapi kalau seandainya dia dalam keadaan miskin, dia tentu tidak punya referensi, dia tidak tahu harusnya hak saya hidup di sini itu saya mendapatkan apa begitu. Oke, dari semua perbincangan kita pagi ini, saya kira benang merahnya satu adalah harus ada keinginan kuat dari kita semua, gitu, untuk terus memperbaiki bangsa ini, ya Mbak ya. Yes, kita tahu bahwa situasinya memburuk, situasi semacam ini, tapi kemudian jangan putus harapan, gitu. Saya yakin kalau kita terus berusaha keras untuk biar kita mulai dari kita menularkan kebaikan dari satu orang ke orang lain, kemudian terbentuk komunitas, kemudian berbentuk masyarakat, dan kemudian negara, insya Allah negara kita bisa jadi lebih baik, gitu ya Mbak Aki. Terus sampai suarakan terus kebenaran itu. Kita mesti pamit ya Mbak Aki ya. Sampai ketemu lagi esok. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.